Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Ratiana Rosan dari kelas 517 Fakultas Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi perencanaan kapasitas. Artian kapasitas. Kapasitas atau capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah sebuah keputusan menentukan jumlah kapasitas yang harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Perencanaan kapasitas menjadi hal penting karena jika ada perubahan dalam perencanaan kapasitas akan menyebabkan perubahan kepada seluruh proses, yaitu perencanaan induk dan material requirement planning. Definisi perencanaan kapasitas menurut para ahli MC Nair CJ 1994, MC Nair CJ dan Pangersmers 1998 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai di mana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Hilton, Maher, dan Shelton 2003. Kapasitas merupakan ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Tujuan pencapaian kapasitas. Perencanaan kapasitas bertujuan untuk mencapai tujuan utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Dapat pula diartikan bahwa perencanaan kapasitas kegiatan penentuan dan pembaharuan kebutuhan kapasitas. Jenis-jenis perencanaan kapasitas ada dua. Yang pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain atau capacity adalah output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode tertentu. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkat tertentu, seperti jumlah tonase baja yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Yang kedua, kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizon waktu, yaitu kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian-penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Kapasitas jangka menengah 3-18 bulan. Perencanaan kapasitas jangka menengah intermediate range, rencana-rencana bulanan atau kuartalan untuk 3-8 bulan yang akan datang. Dalam hal ini kapasitas juga bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan bukan utama. Kapasitas jangka panjang lebih dari 1 tahun. Perencanaan kapasitas jangka panjang long time lebih dari 1 tahun di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dalam persetujuan manajemen puncak. Dalam produksi dan manajemen operasi terdapat beberapa tipe kapasitas, yaitu design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoritik mempunyai kemampuan memproduksinya. Standard capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata persatuan waktu selama periode waktu yang telah lewat. Peak
Capacity, yaitu jumlah keluaran per satuan waktu, mungkin lebih rendah daripada rate tetapi lebih besar daripada standar, yang dapat dicapai melalui memaksimalkan pengeluaran dan akan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambahkan tenaga kerja, menghapuskan penundaan-penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Taylor 2000 membedakan strategi perencanaan kapasitas dalam 3 tipe, yaitu capacity-led strategy, suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Capacity-led strategy, suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Average capacity strategy, strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. 3 aspek pertimbangan dalam menentukan kapasitas produksi. Yang pertama, peramalan permintaan secara aktual. Dalam sebuah perusahaan, peramalan merupakan hal yang utama untuk menentukan keputusan kapasitas yang direncanakan. Yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Jumlah alternatif yang tersedia mungkin cukup banyak, tetapi setelah kapasitas ditentukan, keputusan teknologinya dapat dipandu dengan analisis biaya. Yang ketiga, menentukan tingkat operasi kapasitas yang optimal. Teknologi dan peningkatan kapasitas menentukan ukuran optimal suatu fasilitas. 2 macam pengukuran perencanaan kapasitas. Yang pertama, utilitas, presentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Efisiensi, presentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Kapasitas dan strategi. Keputusan MO, begitu pula elemen organisasi lain seperti pemasaran dan keuangan, dipengaruhi oleh adanya perubahan kapasitas. Perubahan kapasitas akan berdampak pada penjualan serta arus uang, begitu juga kualitas, rantai pasokan, SDM, dan pemeliharaan. Pertimbangan kapasitas. Selain integrasi dan investasi yang ketat, ada 4 pertimbangan khusus bagi tercapainya kapasitas yang baik mengenai kapasitas. Yang pertama, meramalkan permintaan secara ketat. Yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga, temukan volume yang optimal. Yang keempat, dibuat untuk berubah. Contoh soal, perusahaan bakery memiliki pabrik yang memproduksi roti deluxe untuk sarapan dan ingin memahami kapasitasnya dengan lebih baik. Tentukan kapasitas desain utilitas dan kapasitas efektif efisiensi. Lini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 giliran kerja masing-masing 8 jam per hari. Lini tersebut dirancang untuk memproduksi roti isi kacang hijau dan keju dengan tingkat output sama dengan roti per jam. Penyelesaian kapasitas desain sama dengan 7 hari dikali 3 giliran kerja dikali 8 dikali 1200 roti per jam sama dengan 201.600 per roti. Utilitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain sama dengan 148.000 dibagi 201.600 sama dengan 73,4%. Efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif sama dengan 148.000 dibagi 175.000 sama dengan 84,9%.